Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan rahimnya selalu mencurahkan rahmat serta nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih dapat berhadir dalam kajian rutin kita setiap Ahad keempat di Masjid Babus Salam yang kita cintai ini. Salawat serta salam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang tentunya dengan selalu kita memperbanyak sholawat kepada beliau, kita sangat mengharapkan nantinya yaitu syafaat beliau nanti di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah adik-adik yang dirahmati Allah, materi kita hari ini lanjutan setelah kita menyelesaikan fikih thaharah. Sempat kita beralih sedikit tentang mengambil hikmah daripada maulid. Namun sekarang kita akan lanjutkan apa yang disebut dengan fikih sholat. Fikhun itu berasal dari kata, menurut bahasa artinya fahmu. Jadi bukan ilmu, tapi yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita untuk memahami. Maka yang ada dalam agama Islam ini yang kaitannya dengan tata cara ibadah disebut dengan fikih, ya, yang artinya faham atau fahmu, pemahaman, yang artinya kita harus benar paham, jangan sampai gagal paham. Mulai dari fikih toharohnya, fikih sholatnya, fikih zakatnya, fikih muamalahnya, semuanya disebut dengan fikih, dengan tujuan utamanya agar kita semuanya memahami. Itu ya. Nah, sekarang kita belajar fikih sholat. Kenapa kita belajar fikih sholat? Toh kita sudah sholat kan? Nah, jadi hanya sekedar kita untuk sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi kita saling menasehati dalam hal kebenaran dan juga watawasau bis sabri, sambil kita saling menasehati dalam hal kesabaran, karena hakikatnya hidup ini harus dihadapi dengan penuh kesabaran, karena memang hakikatnya hidup penuh dengan ujian dan ujian. Baik, apa pentingnya kita sholat dulu sebelum kita masuk? Ya, pentingnya sholat. Ya, jadi ini yang harus menjadikan kita untuk terus selalu memperbaiki sholat kita. Itu intinya. Kita ambil dari hadis Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi as-sholat. Ini dasarnya.
Inna artinya langsung aja. Inna sesungguhnya amal seorang hamba yang nanti pertama kali dihisab. Ya, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Nah, ini dia. Dari amalan-amalan kita adalah sholatnya. Nah, maka dilanjutkan oleh Nabi di sini, ini ketentuannya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Maka apabila sholatnya itu baik, benar, yang tentunya benarnya adalah menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut kita. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Maka dia termasuk orang-orang yang menang dan yang selamat. Anjaha, najah. Nah ini. Sebaliknya, nah ini yang kita takutkan. Wa in fasadat, jadi artinya kembali kepada sholat. Apabila sholatnya rusak, faqad khaba wa khasira. Dan apabila sholatnya rusak, maka ia akan celaka dan merugi. Ini yang kita takut. Maka kita berusaha untuk selalu memperbaiki sholat kita yang mungkin selama ini kita sudah bertahun-tahun sholat, ayo kita perbaiki lagi. Mungkin di sana ada kekurangan, maka dengan kita kaji fikih sholat ini, tentunya ini adalah menjadi penting. Ya itu. Kenapa ini penting? Karena Allah juga telah menegaskan dalam kehidupan ini nanti Allah ingin memberikan solusi kehidupan. Ternyata solusi kehidupannya tidak lain adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongnya. Nah ini dia, bahwa sholat yang kita tunaikan itu sebagai penolong tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diperhatikan ya Dek, ini perhatikan kuncinya. Kakak-kakak ada minat bukan HP. Ya, tengok sini dulu, supaya fokus, supaya ada yang kesan, membekas. Ya, Allah mengulang dalam surat Al-Baqarah juga, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Dengan khitab tegas mengatakan bagi orang-orang yang beriman. Ya, hai orang-orang yang beriman. Wa ista'inu bis-sabri was-shalah, sama kalimatnya. Yaitu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-shabirin. Nah ini, karena ini solusi memang merupakan rukun Islam yang kedua. Memang sholat nomor 2, nomor 2 kan? Ya memang nomor 2 karena yang pertama adalah syahadat. Nah, saking pentingnya sholat ini pernah kita analogikan, kalau kita megang sesuatu ya dengan 5 jari kita, gambaran rukun Islam kita 5. Kalau mau megang sesuatu, ya, megang sesuatu 5 gini, tanpa yang kelima masih bisa, tanpa yang keempat masih bisa, tanpa yang ketiga nggak bisa, masih bisa megang 2 jari ya. Tapi begitu tidak megang satu jatuh. Itu makanya digambarkan oleh Rasul, man aqamas shalah, barang siapa as-sholatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Jadi gambaran kita memegang agama ini, kalau nggak sholat nggak ada artinya.
Gitu. Jadi man aqamaha, barang yang mendirikan sholat itu berarti dia telah mendirikan agamanya, memegang teguh agamanya. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat itu, faqad hadamati, berarti dia telah menghancurkan, menggugurkan atau menghancurkan agamanya, runtuh agamanya. Jadi sholat ini penting, saking pentingnya itu. Ya, jadi maka kita masuk dalam materi kita ini, ayo betul-betul ya kita kaji. Yang pertama, tentu kita ingin tahu apa sih syarat-syarat sah sholat, kan gitu dulu ya. Nah, nanti sholat udah capek-capek, namun nggak sah pula kan. Maka syarat sahnya harus dipenuhkan dulu. Nah, yang jelas sudah kita bahas kemarin di awal, makanya yang pertama yang jelas, yang namanya syarat sahnya sholat ya, suci badan dari hadas kecil yang mengharuskan kita berwudu dan hadas besar yang mengharuskan kita mandi. Kan gitu ya. Tentunya bukan hanya badan saja, termasuk juga suci anggota badannya, pakaiannya juga, dan juga tempatnya. Jadi yang pertama memang harus suci, karena kita akan berhadapan dengan Allah, maka yang pertama itu suci. Ya. Nah, sebagaimana yang sudah kita sama-sama kemarin pelajari, ya kan? Maka untuk melancarkan kaji kita ulang sedikit, ya, lebih cepat. Dia tidak sedetail kemarin. Kalau kemarin kan dengan dalil-dalilnya. Nah, ini kita kembali sambil mereview kembali, ya, yaitu bersuci kita. Mudah-mudahan nggak masalah suaranya. Ya, suara ada? Ada suaranya? Nggak ada suara nih. Hah? Oh ya, diatur lah, diatur dulu sini. Sini diatur dulu lah. Ayo operator sini atur. Kita ulangi ya, sedikit. Kok lain pula ini suaranya? Ini. Mana? Ulangi dulu. Ya. Tidak akan diterima sholat kita tanpa dengan bersuci atau toharoh. Air? Ya, wudhu dan mandi itu dengan air. Kalau dengan debu itu jangan. Nah, ini sambil mengulangi. Bismillah ya. Jadi utama yang pertama bismillahnya jangan salah. Artinya jangan sampai tinggal. Jangan cuma nawaitu wudhu adok, tapi bismillahnya tidak boleh tidak. Itu yang pertama perlu diingatkan. Jadi niatnya cukup di dalam hati. Kalau mau dibarengi dengan lafadz boleh, karena Imam Syafi'i membolehkan lafadz niat. Nawaitu wudhu'a li raf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala, ataupun pakai bahasa kita. Jadi jangan ada alasan tidak bisa berwudu, alasan nggak tahu niatnya. Niatnya dalam hati kita, aku niat wudu karena Allah Ta'ala, sah sudah. Ya, jadi itu. Jadi pertama baca bismillah. Tiga kali. Semuanya ini berdasarkan hadis ya. Nah, cuma ini tidak diurut sesuai yang wajib aja, tapi semua yang dilakukan Nabi berdasarkan dalil. Ya, berkumur-kumur itu ada dalilnya Bukhari Muslim. Ya. Jadi memasukkan air. Nah, perhatikan. Nah, ingat ya, memasukkan air ke dalam hidung sambil ngulang. Jadi bukan kecipik-kecipik cuma di mulut, di
di hidungnya, tapi masukkan air ke hidung, itulah namanya istinsyaq. Ya, oke. Nah, ketiga kali ya. Nah, ini yang wajib mencuci wajah 3 kali. Hadis Bukhari Muslim. Ya, semuanya berdasarkan dalil. Ya. Kemudian keempat, kelima, perhatikan ini yang kelima. Ingat, kalau ini ada 3 kalinya, yang 5 siku. Ingat ya, dari tangan ujung sampai siku. Perhatikan, walaupun dari keran tetap dari tangan ujungnya, bukan dari siku ke bawah. Perhatikan. Jadi tetap dari tangannya ke siku. 3 kali ya. Tidak boleh diselang-seling ya. 3 kanan, 3 kiri. Dah, itu hanya menegaskan ya. Udah pernah kemarin. Dah, ambil mengulang. 6. Nah, ini tengok. Ini dalsirnya ada dalilnya Bukhari Muslim sekali, bukan 3 kali. Ya, kalaupun 3 kali juga boleh. Karena memang ada riwayat juga. Tapi kita berusaha dengan ada dalil yang ada. Karena Rasul melakukannya sekali. Perhatikan. Ingat mengusap ya. Bukan sama airnya. Airnya diambil di tangan, dibuang. Ya. Karena mashul ru'us ya, wamsahu bi ru'usikum, masaha, bukan ghusala. Kalau ghusala itu bersamaan dengan airnya. Dan ini mengusap. Dan ingat sekali caranya, perhatikan. Nah, dari depan ke belakang ini adalah hadis. Namun ini sudah kita jelaskan kemarin, ada perbedaan ulama. Ada yang keseluruhan, ada cukup sebagian. Termasuk Imam Syafi'i membolehkan hanya sebagian. 1 helai pun tidak boleh. Ya, maka bagi kaum ibu perempuan kalau memang untuk mengusap kepalanya susah karena di muka umum misalnya wudunya atau nggak bisa buka jilbabnya, maka cukup sedikit aja. Ya, dikenakan rambutnya. Ya, itu sudah dihitung mengusap. Ini kalau yang rambut pendek. Langsung ke telinga boleh juga terpisah karena ada dalil juga mengenai itu. Boleh ini dulu terus ngambil air lain untuk telinga. Tapi nggak sekali, ya sekali. Ya, sudah 7 terakhir. Cukup sampai mata kaki, ya tidak sampai lutut. Untuk memastikan sampai mata kaki, basuhlah di atas mata kaki. Ya. Ini juga tidak boleh selang-seling. Nah, ini selesai tentang wudu, jangan lupa diakhiri dengan doa. Boleh angkat tangan, boleh tidak angkat tangan. Jadi doa ini ada angkat tangan, ada tidak. Ya. Ini singkatnya. Kalau mau panjang, riwayat lain juga ada. Ditambah lagi, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa? Wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu lengkapnya. Tapi minimal ini, dan jangan sampai tidak. Karena pahalanya orang yang menjaga wudhu dengan benar, itu dipersilahkan nantinya orang yang ahli wudhu ini masuk surga dari 8 pintu mana saja silahkan. Ya, jadi untuk ahli wudhu, ya menjaga wudhu dan wudhunya harus sempurna, ya maka dipersilahkan nantinya untuk masuk surga. Ya ini sudah kemarin ya. Oke, jadi itu tentang wudhu tentunya membatalkan, mungkin sudah tahu semuanya. Tapi ada yang kelima ya, makan daging unta ya. Kalau ada yang umroh ataupun haji nanti makan daging unta, kalau udah wudhu batal wudhunya. Nggak tahu entah apa filosofinya ya. Oke, sudah tahu. Nah, sekilas juga supaya tahu bagaimana tayamum, ulang lagi. Ingat ya, tayamum dengan wudhu beda sekali. Ya, tayamum tidak sampai sikut. Ingat ya,
Kita dulu diajari kecil nggak sampai sikut, ya. Jika tidak mampu menggunakan air karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila duduk namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayam pada menggunakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ. Ya, itu yang perlu kita tegaskan. Famsahu biwujuhikum wa aidikum min, bukan wa aidikum ilal marafiq, enggak ada. Berdasarkan dalil Quran inilah maka tayamum tidak mesti sampai siku, karena ayatnya jelas, wamsahu biwujuhikum, wajahmu, dan wa aidikum min, bagian dari tanganmu, berarti cukup di pergelangan aja. Jadi kalau ibu pakai misalnya kaos ketat misalnya atau pakai manset, nggak masalah. Jadi bisa tayamum, hanya cukup pakai pergelangan. Ya, nah ini tegas. Kenapa? Kami dari kecil diajarkan sisingkan tanganmu, kan gitu. Gini. Ya kan? Ya kita yang nurut aja kan. Nah tapi karena kita proses belajar tadi, ya inilah perlunya kita belajar. Ya, adik-adik udah bisa ya tayamum ya? Bisa kan? Harus bisa, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Oke, prakteknya, tengok, perhatikan. Oh, belum. Bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sahih adalah pembeli, dan as-sahih tidak harus sekarang, akan tetapi as-sahih adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun tanah, misalnya itu atau pada pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan bentuk yang ada di bumi, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Jadi debu tidak mesti harus kita keluar ke tanah ya. Cukup ini di meja kita ini juga udah ada debu. Di dinding juga ada debu. Di bangku mobil ada debu. Jadi cukup di situ aja, nggak usah keluar ke tanah. Ya, itulah yang dimaksud dengan so'i dan thayyibah. Jadi so'i dan thayyibah. So'i itu debu yang suci, ya, thayyibah. Oke, lanjut. Nah, belum masuk sholat ini. Ya, ini perhatikan prakteknya. Baju hitam. Ini yang kemudian menukiknya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua pelindung dan telapak tangan. Selesai. Simple kan? Ingat ya. Jadi cukup sekali tepuk, nggak usah 2 kali tepuk. 1 kali pukulan supaya tidak terlalu kotor, boleh ditiup atau diketukkan aja. Wajah duluan boleh, tangan duluan boleh, karena ada riwayatnya. Ini lebih detail yang di Thaharah kemarin. Ya, nah ini mesti tahu. Ya, jadi cukup sekali. Karena ini darurat, jangan 3 kali, bedaan namanya. Ya kan? Cukup sekali saja, tangan kanan dulu, kiri selesai. Ya, selesai. Jadi tentang bersuci udah kita dapatkan. Jadi mandi, kalau memang terhalang untuk bisa mandi, maka gantinya ya wudhu ataupun tayamum itu ya. Tayamum itu bisa menggantikan mandi ataupun wudhu ya. Oke, jadi ini tentang toharohnya, ya kan? Jadi suci baik badan maupun pakaian dan tempatnya tentunya. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, menutup aurat ini, oh ya, sebelumnya
Karena tentang tayamum di sini, di buku ini Ahmad Rifai tanpa dalil menerangkan bagaimana tayamum tadi sampai siku. Nah, kalau kita melihat sebuah buku yang ilmiah, setiap buku ini harus ada tanggung jawabnya, apalagi kaitannya dengan dalil. Makanya di sini, kalau misalnya sifat salat Nabi sini, kalau kita melihat satu keterangan, dia harus ada keterangan hadisnya di bawahnya. Jadi kalau memang ada yang dilakukan, itu semuanya. Jadi di bawah ini ada catatan kakinya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang menyusun buku ini bukan kemauan sendiri. Kalau buku ini kan nggak ada. Dan ini ternyata buku yang banyak beredar. Bahkan dibuat saku lagi kan. Orang mu'alaf dikasih ini pula kan. Nah, itu pula. Jadi ini tentunya kita perlu. Sekarang udah banyak sekali buku-buku tentang bagaimana kita nanti tata cara sholat ya. Nah, menutup aurat. Nah, menutup aurat ini juga gitu. Memang kalau laki-laki auratnya kan dari pusat sampai lutut. Gimana kalau sholat pakai kaos oblong? Atau nggak pakai baju? Cuma sarungan aja gitu. Ya, memang secara fikihnya sah. Boleh-boleh kan? Akhirnya kan artinya menutup aurat. Tapi secara adab tidak dapat. Tapi bahkan ternyata setelah saya baca bahwa kalau di ihram, mungkin Pak Ashab tahu ya, kalau di ihram itu kalau kan dua baju, satu untuk sarung, satu untuk atas. Kalau sholat ditutup semuanya. Kalau tawaf baru dibuka sebelah, ya, di sebelah harus dibuka sebelah kanannya, ya. Tapi untuk kalau memang tidak mampu, ya boleh aja nggak pakai apa atasannya. Tapi saya yakin semuanya mampu kan gitu kan. Nah, kalau mampu maka tidak boleh tidak pakai pakaian yang lengkap karena juga ada bahwa dikatakan bahwa memakai pakaian itu tidak boleh satu pakaian, artinya harus ada penutup atasnya ya. Jadi menutup aurat itu apalagi mar'ah ya, kalau perempuan itu semua anggota tubuhnya adalah aurat, maka semuanya ditutup kecuali wajah dan tangan. Nah, masalahnya kalau telapak tangan ini, kalau punggung tangan ini gimana? Nah, karena telapak tangan ini pasti kaitan dengan punggung. Maka kalau misalnya pakai jubah perempuan boleh, nggak apa-apa sampai pergelangan, ya sampai pergelangan. Karena telapak ini kaitannya dengan punggung tangan juga, maka tidak apa-apa nampak pergelangan tangannya. Nah, makanya kalau pergi-pergi yang mungkin tidak ada tempat mukenanya, pakailah pakaian jubah yang menutup auratnya, ya. Nah, ini kalau aurat sudah saya yakin sudah tahu semuanya. Nah, sekarang ini menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini juga kita tidak perlu persis, ya, tidak perlu persis, ya, kecuali ketika kita di Ka'bah. Maka boleh kita lihat di sini ya bagaimana tentang kiblat ya. Nah, ini supaya tahu kiblat kita, sama-sama kita tahu bahwa kiblat kita adalah Mekah ya. Oke, perhatikan. Perhatikan tentang kiblat. Bagi orang yang bisa melihat langsung orang yang berbeda haram maka wajib menjaga tempat wajib berkata. Bagi orang yang tidak bisa berkata, misalnya orang yang demikian, maka cukup menghadapkan itu ke arah itu ke arah bagi orang yang berada di timur Ka'bah. Jadi sebenarnya bukan barat Pak ya, karena memang posisi kita bukan pas barat ya. Jadi sesuai dengan kompas atau melalui pengumuman dari Kemenak, biasanya kan ada tiap tahun itu. Nah, kalau memang itu bisa diketahui ya
mesti mengarah, walaupun tidak pas sekali, nggak usah dipermasalahkan. Misalnya di masjid ini ada yang sudah terlanjur dibangun ini, selama masih menghadap ke arah Mekah, karena pada di sana kan ada, misalnya yang namanya Ka'bah itu kan ada istilahnya wajhul Ka'bah langsung, tapi kalau namanya Ka'bah ya kan secara garis besar aja. Nah, tapi intinya jangan sampai membelakangi atau jauh sekali dari kiblat itu. Oke. Dan tidak harus mengadakan tempat persis ke Ka'bah. Oleh karena itu tidak harus sewa beberapa utara di sholat. Demikian menurut pendapat yang paling kuat. Orang yang tidak bertahan di arah kiblat maka wajib berusaha untuk mencari tahu arah kiblat. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bertanya kepada penduduk setempat atau orang yang tahu. Jika tidak mungkin untuk bertanya, maka bisa menggunakan tanda-tanda alam seperti sinar matahari, arah angin, dan sebagainya. Kompas ya. Jika dua cara dianggap tidak memungkinkan, maka sholat menghadap ke arah manapun berdasarkan bukaan kuat termasuknya arah itu adalah kiblat. Jika terbuka arah yang dia pilih itu salah atau artinya tidak menghadap kiblat, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulangi. Jadi orang yang tidak tahu arah kiblat. Ya, ini intinya kiblat tadi kalau kita masih mungkin bertanya atau di saru daerah kaum muslim yang ada masjid ya kita harus lihat masjid atau lihat matahari ya kan gitu. Jadi kalau kita mungkin bertanya kemudian nggak bertanya kemudian salah maka nggak batal sholatnya. Tapi kalau memang udah di tengah hutan kita tahu mana keyakinan aja karena nggak bisa melihat matahari sempurna gimana dan keadaannya juga nggak ada yang bisa ditanya maka menghadap mana aja karena dalam ayatnya likulli wajhatin lillah, semua arah itu milik Allah. Tapi selama kita masih mampu bertanya kemudian sholat saja dan itu salah maka harus mengulangi sholatnya. Ini contoh ini dia harusnya kan bisa tanya tapi nggak nanya dia. Nah salah. Sehingga sholatnya tidak menghadap kiblat, maka sholatnya batal dan harus diulangi. Jadi kalau dia sempat ada kemungkinan bertanya, tapi dia nggak nanya sholat aja, nah itu salah. Maka nggak sah sholatnya. Karena salah satu kaitannya dengan wudhu ya. Idza kumtum ila sholati fa asbihil wudu'a sumastaqbilil kiblata fakabbir. Karena itu dalilnya. Maka menghadap kiblat itu mutlak. Jadi kalau mungkin bertanya harus tanya mana kiblatnya ini. Nah, biasanya di hotel ada arahannya kan, maka karena itu mutlak. Nah, kalau nggak nanya, padahal bisa bertanya, maka batal sholatnya. Ini suruh ngulang dia. Bahkan ketika dalam sholat diingatkan, nggak usah dibatalkan sholatnya. Ini tengok nih, kan salah kiblatnya nih, misalnya. Nah, boleh sambil tetap meneruskan sholat ya. Ini tentang kiblat ya. Jadi mutlak berarti kiblat itu nggak boleh main-main karena memang itu salah satu syaratnya ya tentang kiblat. Nah jadi itu ya. Jadi kalau memang ya berputar, nah pas sujud ya nunggu pas anunya lah. Yang memungkinkan masa muter-muter kayak tunggu berdiri lah kan gitu. Sama ketika sujud batal, gimana menggantikannya? Ya cukup takbirnya digantikan yang nggak batal, kan belum posisi duduk, ya mewakili dengan takbirnya Allahu Akbar, yang batal fikih, ya kan? Ya sampai sempurna misalnya berdiri atau duduk sempurna. Ya, kalau nggak sempat karena udah terakhir ya nggak usah maju karena memang udah terakhir. Tapi kalau nanti sempat berdiri barulah dia maju. Nah gitu. Ya nggak usah terus sambil merangkak maju, nggak usah. Ya nggak usah terus maju gini, nggak usah. Cukup diwakili dengan menggantikan takbirnya itu berarti sudah menggantikan imam.
Nanti memang akan banyak nanti kasus-kasus yang terjadi di dalamnya. Jadi kami ada kumpulan yang tanya jawab tentang itu, semuanya ada. Yang pertanyaan-pertanyaan yang rumit-rumit gitu ya, itu ada. Nah sekarang kita masuk kepada sholat itu sendiri ya. Kita masuk sholat ya. Dari sholat ini perlu kita tahu, nanti kita juga lihat waktunya ya. Saya yakin nggak cukup juga, ini panjang juga kalau kita anukan ya. Teruskan. Ya, nggak usah sini, kita sini aja. Langsung sini ya. Ini pembukaan, nggak usah. Ya, sini aja langsung aja. Ya. Jadi kita akan masuk sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Dan sholat yang diterima adalah sholat yang mencakup peran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersabda, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Ya, dasar inilah makanya kita mesti belajar fikih, karena kita tidak mengalami bersama Nabi, maka kita belajar dari apa yang disampaikan oleh sahabat yang langsung melihat Nabi. Dan itulah yang menjadi dasar kita untuk melakukan. Sehingga Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Jadi yang kita sampaikan ini semuanya berdasarkan dalil. Bukan pandai-pandai saya, bukan pandai kita menyampaikan, tapi semuanya ada dasarnya. Ya, sekecil apapun, sampai nanti menggerak-gerakkan tangan itu ada nggak dalilnya? Banyak, ada 9 hadis tentang itu nanti. Itu nanti bentuk macam-macamnya. Yang intinya semuanya ini nanti sudah dicontohkan Nabi. Ya. 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 Oke, selamat mengikuti. Selanjutnya, jadi kita buka bersujud. Nah, ini mulai kita ulang sedikit persiapan sholat, ya. Oke, perhatikan. Ya, ini singkat aja. Menghadap kiblat, singkat. Bilil kiblata fakabbir. Ini dasarnya hadis Bukhari Muslim. Menghadap kiblat, menyempurnakan wudu dan takbir, ya. Itu dalilnya satu. Jadi kiblat kita Ka'bah, ya. Nah, sepakat semuanya. Bukan menyembah batu ya, Pak ya. Nah, kalau orang mereka ya. Berdiri sempurnanya. Ayat 238. Berdiri, ya, berdiri. Tapi boleh juga kalau tidak sanggup dengan duduk. Kalau tidak sanggup dengan duduk, boleh dengan berbaring. Yang jelas tidak ada alasan meninggalkan sholat. Ya, dalam keadaan apapun, sakit parah pun, kalau nggak bisa bergerak ya udah pakai isyarat itu kan boleh. Tetap mengingat Allah dalam arti sholat. Ya. Jika sakit, hadis Abu Daud. Pahalanya iya. Takut tenggelam nanti kapal berdiri goyang-goyang jatuh pula. Ya duduk aja. Dan kiblatnya juga searah kapal atau searah kendaraan. Nggak usah muter-muter nanti kiblat yang ini, nggak usah ya. Jadi itu termasuk keadaan darurat. Jadi hadis riwayat Al-Azhar Daruqutni. Jadi semuanya ada dalilnya. Nah, ini yang penting ini, Pak. Nah, kalau imamnya sholat dengan duduk, makmumnya harus duduk. Nah, ini yang harus saya. Jadi jangan mentang-mentang kuat. Kadang-kadang kan ada di satu daerah ada orang yang dituakan, padahal dia udah lemah. Tapi
nggak akan sholat kalau nggak sama itu. Sementara dia duduk, maka sholatnya dengan duduk juga makmumnya. Nah ini ya. Jika imam sholat dengan duduk karena sakit, maka makmum wajib sholat dengan duduk walaupun mereka bisa berdiri. Kenapa? Dalilnya ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti semuanya. Kondisinya, keadaannya, bacaannya, apa semuanya diikuti. Termasuk kunut, walaupun kita berkeyakinan tidak kunut, kalau bermakmum maka harus ikuti imam. Itu termasuk menyalahi karena dia tidak mengikuti. Imam Malik itu tidak berkunut, tapi Imam Syafi'i berkunut. Tapi Imam Syafi'i ketika disuruh jadi imam di tempatnya Imam Malik, gurunya, beliau juga tidak berkunut. Itulah adabnya. Jadi nggak boleh mentang-mentang ini menjadi tambah dosa nanti. Ya, kalau memang dia bermakmum dengan yang berkunut, berkunutlah. Ya, kalau makmumnya tidak, imamnya tidak berkunut, ya nggak usah pandai-pandai kunut sendiri, nggak usah. Ya, ikuti saja. Karena kunut tidak termasuk wajib. Ya, tentunya banyak perselisihan. Ya. Iya, ini tentang berdiri dalam sholat ya. Lanjut, berdiri, persiapannya harus berdiri, kemudian nah ini menghadap sutroh. Nah ini dibiasakan Pak. Jadi Bapak kalau sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah, jangan kebiasaan mundur. Boleh mundur. Kalau bisa harus ada pembatas. Ya, makanya paling tidak ke dinding, usahakan. Apalagi kalau masjidnya besar kali gitu kan, kayak masjid agung. Jangan di tengah-tengah gini orang jadi lewat. Minimal dikasihlah. Ada yang berpendapat pembatas ini juga boleh, garis ini juga boleh. Tapi sebenarnya kalau menurut riwayat hadisnya itu minimal ada benda setinggi hasta gitu ya. Ini entah apa, tas kita diletakkan di depan kita, maka boleh lewat di sini, gitu ya. Oke, perhatikan. Ini dalil ada. La sholat. Ya. Nah, jadi jangan kamu sholat kecuali menghadap sutroh. Sutroh itu pembatas. Ya, harus ada pembatas. Jadi usahakan mendekat kepada pembatas supaya orang tidak lewat di depannya. Nah. Ya. Sutroh bisa berupa tiang, boleh. Dinding. Punggung orang. Maka Pak, kalau kita ada orang sholat di belakang kita, jangan pindah. Kadang-kadang segan, jangan segan. Memang kita ingin jadikan dia sutro. Jadi kalau Bapak ada orang yang belakang depan kita, ya tunggu aja lah dulu sampai selesai. Karena memang dia ingin menjadikan kita sebagai sutro, pembatas kita. Gitu. Jadi boleh juga Pak, karena kita pindah jalan gitu, nggak apa-apa pindah. Kalau memang apa untuk mendekati sutro boleh maju. Ya. Jadi ini tentang pentingnya sutroh tadi. Karena hukumnya orang yang melewat depan orang sholat boleh dibunuh. Saking pentingnya sutroh ini. Ya. Tas boleh. Ya. Iya. Jadi ini kaitannya. Nah, niat. Nah, niat ini juga gitu. Di dalam hati. Adapun pengucapan sesuatu, maka tidak ada ayat atau hadis yang menerangkan tentang ini, dan ini termasuk bid'ah yang sesat dalam agama. Ini perselisihan Pak ya, tentang niat, tentang lafadz niat, saya tekankan. Jadi lafadz niat dengan niat itu sendiri. Ini supaya tidak menjadi patokan kalau aku melakukan amal nggak tahu niatnya, jangan. Jadi niat itu Allah Maha tahu apa yang terberhenti dalam hati kita. Nah, jadi tidak usah menyalahkan atau membid'ahkan. Ini termasuk terlalu keras ini. Ya membid'ahkan, solim bid'ah. Enggak. Karena Imam Syafi'i termasuk membolehkan melafadzkan niat untuk menata hati kita. Allah
Allahu Akbar. Justru dalam hati kita itu kalau memang kita mau usolli itu, saat takbir itulah kita niatkan sebatas takbir itu. Allah itu ya usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin wa lillahi ta'ala misalnya gitulah. Itu sepanjang Allahu Akbar itu bersamaan dengan kita lakukan itu sebenarnya. Jangan di awalnya dulu, kalau sebaiknya seperti itu. Bukan usolli fardhul ya pas Allahu Akbar, karena kan salat kan diawali dengan takbir. Maka di takbir itulah kita niatkan dalam hati kita, ya usolli itu tadi boleh dilafalkan atau tidak. Allah, maka takbirnya agak dipanjangkan. Ya. Karena disitulah niat kita menata. Ya. Oke, ini persiapan selesai. Selanjutnya ya tentunya masuklah mulai pergerakan. Ya, kita jam 9. Jam berapa, Pak? Setengah 10 paling akhir. Mungkin ada pertanyaan ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi kita masuk pada bab mulai gerakan. Ya. Takbir. Nah, perhatikan takbir ini. Ya. Jadi jangan hanya tahu takbir aja. Tengok. Perhatikan. Jadi dalilnya satu, sama dengan yang pertama tadi ya. Menghadap kiblat. Tengok ya di sini kalimatnya asbigil wudu. Asbigil wudu itu menyempurnakan wudu. Ya, ini perlu kita tegaskan. Berarti Rasul melihat ada yang tidak sempurna wudunya. Kenapa Rasul tegaskan? Bukan idza kunta ila sholati fal wudu'a gitu enggak, tapi fa asbigil wudu. Itu artinya wudu kita yang sudah selama ini coba perbaiki, sempurnakan. Itulah ya, termasuk menghadap kiblat. Nah, baru nantinya takbir, fakabbir. Iya. Takbir, perhatikan, ngangkat tangannya ada dua cara. Satu. Nah, ini masalah pengucapan takbir. Ya. Jadi mengucapkan takbir itu boleh bersamaan, boleh takbir dulu baru bergerak, ya, boleh gerak dulu baru takbir. Ini kaitannya nanti jadi imam. Karena kalau hukum makmum dengan imam tidak boleh bersamaan, bahkan tidak boleh mendahului makmumnya dengan imam. Maka biasanya imam gerak dulu baru suara. Karena kecenderungan kita mengikuti suara. Kan gitu. Maka kalau kita jadi imam, gerak dulu baru takbirnya. Nah ini, dan itu telah dilakukan Nabi. Nah ini contohnya, perhatikan. Ini bersamaan, ya, bersamaan. Yang kedua, setelah mengucapkan. Nah, belum bergerak, nah, boleh juga. Ya, semuanya hadis Bukhari. Udah gerak dulu baru. Nah, itu ya. Jadi takbirnya boleh bersamaan, boleh. Jadi harus gini, bukan gini. Hadap kiblat. Jadi ini dihadapkan ke kiblat. Dan sejajar dengan bahu. Satu. Nah, yang kedua sejajar dengan daun telinga. Jadi ini posisinya sama dengan sujud. Sama. Jadi sujud boleh sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Jadi posisi sujud itulah posisi takbir kita. Ya, Allahu Akbar. Ya. Kayak silat, ya. Ujungnya Pak, bukan ini di sini, tapi ini. Nah, ini kan sejajarnya. Nah, disejajarkan bukan ke sini. Di sini. Sejajarkan ujung jari ini sejajar dengan telinga. Dan inilah posisi takbir sama dengan sujud. Ya. Takbir, hadis Bukhari. Ya. Nah, itu ya posisinya. Oke. Sedekap. Ya, sedekap. Ini kalau di Mekah mungkin, kalau di Mekah macam-macam Pak ya. Ada yang sedekap, ada yang enggak. Ya kita ikut yang ada dalilnya aja lah, yang umum aja. Nah, sedekap bahasa agamanya dada Pak.
dada itu di atas perut dan ini sebenarnya. Namun disepakati boleh di atas perut juga boleh, ya. Oke. Oh, cara megangnya boleh gini ya. Nah, semua apa namanya memang mendahulukan kanan kan, tapi untuk sedekap ini bukan tangan kanan dulu, kiri. Allahu Akbar tuh. Jangan terus jangan gitu. Oh, masa kiri dulu kan kiri. Allahu Akbar. Kan kiri dulu ya. Yang kiri untuk takbir. Jangan terus semua kan lebih baik semua kanan. Ya dalam takbir nggak bisa. Kalau kanan kan jadi muter jadinya. Allahu Akbar tuh. Ada kan itu makanya. Itu maksudnya mendahulukan kanan. Ya kan Allahu Akbar. Gitu. Padahal nggak harus kanan dulu untuk takbir ya. Terus takbir Allahu Akbar. Udah ini aja. Ya. Nah, boleh ditutup ini atau megang ini. Nah, ini caranya. Ya. Nah, seperti itu. Iya. Nah, menggenggam itu boleh. Ya. Itu. Ya, hadis Nasa'i. Tadarruqutni. Nah, oke. Jadi itu ya. Nah, susu. Ya, susu ini syarat mutlak juga. Ya. Duh, nggak bunyi. Oh, nggak bunyi. Oh, ini harus diulangi nih berarti. Tadi nggak bunyi, hilang suaranya. Hilang suaranya. Adalah hadis Rasulullah SAW. Apabila sholat, beliau menunjukkan kepalanya menggunakan Tengok. Waktu sholat harus nunduk kepala, bukan nengok cicak. Ya, sewaktu sholat Rasulullah menundukkan kepala dan memandang ke tempat sujud. Hadis Baihaqi dan Hakim. Jadi harus yang mau kita sujudi itu, ya. Ya. Nah, doa iftitah taat. Terkadang beliau memeraskan basmalahnya. Ini kaitan dengan iftitah. Jadi nanti doa iftitah itu banyak, ya. Doa iftitah itu kalau nggak salah ada 9 bacaan. Jadi tidak mesti Allahu Akbar kabiro. Boleh Allahumma ba'id baini dan manapun boleh, ya. Dan itu hukumnya sunnah, nggak dibaca nggak apa-apa, nggak masuk rukun, ya. Doa iftitah, ya. Boleh ta'awud dengan sir atau ditambah juga ada banyak. Jadi ini justru Rasul itu sering berganti-ganti, gitu. Bukan satu aja gitu, enggak. Ya, Fatihah boleh basmalahnya dijaharkan, boleh disirkan. Semuanya punya dalil. Ya, jadi menurut saya jangan sampai lupa karena setiap huruf itu punya pahala. Jadi kalau nggak baca Bismillah itu 19 huruf, kalikan satu huruf itu 10 kebaikan. Berarti kalau nggak baca bismillah kan hilang 19 huruf kali 10. Ya bismillah aja. Semua amalan kita lakukan dengan bismillah. Soal jahar dan dikeraskan atau tidak, ya terserah. Ya, karena itu semua punya dalil. Ya, punya dalil. Nah, inilah makanya kita perlu tahu. Nah, kita sebagai orang awam ya, ma qalallah wa ma qalar rasul. Ya. Jadi kadang beliau membaca basmalah dengan mengeraskan bacaannya. Ya. Jadi Allahu Akbar takbir
Ini doa iftitah yang Allahumma ba'id, ya. Allahumma ba'id baini. Hafal adik-adik. Yang dihafal Allahumma ba'id baini atau ini wajah tu wajiyah. Ya. Nah, di sekolah diajari kan? Adik-adik diajari kan? Nah. Iya. Ya, ukuran sir minimal kita sendiri mendengar. Ya, bukan diam, karena Rasul diketahui walaupun sir tetap nampak mulut beliau bergerak-gerak. Artinya, walaupun sir tidak dikeraskan, ukurannya kita sendiri bisa mendengar. Ya, itu. Oke. Itu boleh dikeraskan. Nah, boleh ditambah, itu juga ada dalil. Jadi kalau selama ini kita tahunya cuma a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada Rasul pernah tambahkan ini min hamzihi wa nafthihi. Karena kaitannya dengan setan. Apa itu? Dari kesombongannya dan hembusan setan. Min hamzihi wa nafthihi. Nah, boleh ditambahi. Ya, itu boleh, itu sahih. Ya. Ya. Ta'awudnya baru Fatihah. Kayak di Mekah, ya. Kayak di Mekah. Amin. Ya. Setelah itu, beliau membaca ayat Al-Quran dan meneruskan doa. Oke, mungkin sampai sini ada yang perlu tanya? Lanjut dulu. Apabila kita membaca maka tidak membaca. Adapun dalam sholat yang atau sholat yang tidak dikasih bacaan, maka membaca sendiri-sendiri tanpa mengganggu orang lain. Ya, ini juga ada perselisihan, Pak. Ya, semuanya pakai dalil. Karena Rasul bilang la sholata illa bi fatihatil kitab. Artinya tidak ada sholat atau tidak sah sholat itu tanpa dengan Fatihah. Ini secara mutlak seluruhnya, mau imam maupun makmum harus dengan Fatihah. Kalau yang memahami ini bahwa Fatihah itu setiap kita yang sholat mesti Fatihah, baik jamaah maupun sendiri-sendiri, maka caranya makmum juga harus baca Fatihah. Caranya gimana? Boleh bergantian dengan imam. Bismillahirrahmanirrahim, makmum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Atau selesai setelah waladhdallin, biasanya imam memberikan jeda waktu sebentar. Itu maksudnya untuk memberi kesempatan makmum membaca Fatihah. Karena Fatihah itu rukun. Nah, itu kalau yang di sini tadi dikatakan karena imam itu mewakili makmum, maka kalau dikeraskan boleh juga pakai dalil. Jadi dia makmumnya cukup mendengarkan. Dalilnya Quran. Idza quri'al Quran fastami'ulah. Kalau kamu dibacakan oleh Al-Quran, istami', dengarkan baik-baik. Berarti cukup mendengarkan, mendengar sama dengan membaca. Begitu. Ya. Maka ini juga menjadi perselisihan. Ketika kita makmum, masbuk,
datang sudah langsung rukuk, kan nggak sempat Fatihah. Nah, kalau yang berpendapat bahwa Fatihah itu wajib dibaca oleh masing-masing, maka nggak dihitung satu rakaat karena nggak dapat Fatihah. Tapi kalau berpendapat bahwa Fatihah diwakili oleh imam, maka selama kita dapatkan rukuk berarti dapat satu rakaat. Rakaat kan dari kata rukuk, rukuk itu dari kata rakaat. Jadi dihitung satu rukuk, satu rakaat itu kalau mendapati rukuknya imam. Kalau kita nggak mendapati rukuknya imam, berarti kita nggak dapat satu rakaat. Nah, gitu. Nah, apalagi udah sami Allahu liman hamidah, jangan ngejar. Tapi ikuti apa yang kita dapati imam, tapi nanti harus ditambah. Nah, jadi jangan ada teori mengejar. Udah terlambat, nanti salamnya sama dengan makmum, dengan imam. Nah, ini salah. Nah, ini kadang-kadang perlu dijelaskan. Nah, cara sholat. Nanti itu bagian dari sudah termasuk polemik-polemik dalam sholat nantinya. Jadi cukup paham Pak? Jadi Fatihah ini tetap ada dua pendapat. Ada yang wajib membaca, baik. Tapi kalau sir yang sholat yang tidak dijaharkan wajib makmumnya baca, imamnya juga baca Fatihah. Ya, jadi Fatihah wajib menjadi rukun daripada sholat. Ya, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat tanpa dengan Fatihah. Itu bisa dipahami secara mutlak keseluruhan harus baca semua Fatihah. Ada dikecualikan ketika berjamaah boleh mendengarkan, juga pakai dalil bahwa setiap kamu dibacakan Al-Quran fastami'ulah, maka dengarkan. Berarti ketika imam baca, ya kita dengarkan Fatihahnya. Sekaligus kita juga ikut dalam hati kita. Oke ya. Nah, ini apa lagi nih? Oke. Ya. Ini ada menghilangkan gangguan setan. Ya. Nah, ini juga lazim. Kenapa? Ternyata walaupun kita sudah dalam keadaan suci, tetap setan menggoda. Nah, maka Rasul mengajarkan ini, dek, nanti supaya tahu kamu ada setan waktu sholat, yang tadinya kuncinya hilang jadi ketemu. Namanya setan khinzib. Ya, makanya Rasul bilang, udkur kada. Jadi waktu sholat itu kayak kita ingat apa-apa gitu kan. Nah itu artinya kita diganggu oleh setan. Ya, nah, ini contohnya gimana kalau diganggu setan. Nah, gangguan setan dalam sholatnya, maka disunahnya baginya membaca ta'awud, a'udhu, ya kan? Loh, hilang suaranya lagi. Berarti nggak bisa di pause. Hilang. Berapa? 54. Dia apa? Kalau di pause mati suaranya. Ya, jadi kalau ada terganggu oleh setan, itu memang benar-benar kadang-kadang kita berapa rakaat ya ini udah 3 atau udah 4-nya, itu juga artinya kita diganggu setan. Ya, oke. Mana? Loh, nggak ada. Berapa tadi sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau pernah pada beliau apabila seorang dalam salat maka kemudian juga sebagai meludah sebelah kiri. Tengok tuh. Meludah sebelah kiri, tapi meludah ringan ya Pak, bukan meludah dahak. Ya, semacam isyarat gitu aja ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Berarti yang sebelah kiri kita setan. Ya. Nah, itu tuntunan hadis Muslim dan Ahmad. Jadi itu bukan main-main, memang benar. Jadi kita ada saatnya kita kayaknya ganggu gitu, ada itu. Pernah pasti kita merasakan seperti itu. Namun begitu nggak usah takut, selama kita masih berusaha untuk selalu khusyuk, Allah melihat bagaimana usaha kita untuk tetap istiqomah dalam kekhusyukan kita. Ya boleh kita melakukan itu. Oke. Ya, meludah ringan aja. Nah, 3 kali, mudah-mudahan setannya hilang. Kalau tidur diganggu setan, bantalnya dibalik. Dan memang iya, istilahnya salah satunya kita harus pindah tempat. Itu ingat-ingat itu pasti mungkin tidurnya nggak berdoa entah gimana. Diganggu setan. Ya. Oke, mendekati sutra. Nah, tadi yang sutra ya. Jadi boleh mendekati sutra. Maju. Jadi Rasul pernah membukakan pintu Aisyah. Jadi boleh Pak kita bergerak ya. Jadi selama itu hal yang syar'i ya, yang dibutuhkan. Nah, kalau yang tidak ya main-mainnya itu yang membatalkan. Jadi yang dikatakan ada yang berpendapat bahwa geraknya tiga berturut-turut membatalkan. Enggak, kalau memang gerak kita kebutuhan yang dibutuhkan, enggak masalah. Misalnya HP kita bunyi, daripada ganggu enggak apa-apa, matikan dah, letakkan lagi gitu. Nah, artinya daripada ini apalagi rentunya lagu dangdut pula, gitu. Ya kita boleh walaupun kita ambil kebetulan di saku misalnya, ya udah kan bisa kita entah ginikan kan mati gitu kan. Nah, nggak apa-apa, letakkan. Terus lanjutkan sholat itu. Seandainya terpaksanya. Jadi nggak mesti nggak boleh kita garuk. Kalau kita perlu garuk, misalnya kalau gatel ya nggak apa-apa, digaruk aja nggak apa-apa. Cuma garuknya jangan gini-gini, nah ya cukup jarinya aja, nggak apa-apa. Kalau memang iya, jadi bukan membatalkan sholat karena. Nah, termasuk bergerak maju ke depan itu nggak apa-apa 3 langkah sekaligus, ya. Nah itu tentang mendekati sutra. Nah ini, sedang sholat. Ini perhatikan nih. Jadi yang di depannya karena pindah, kita maju mendekati sutra atau dinding ya. Jadi boleh. Terus menghalangi orang yang lewat, boleh. Tapi ingat ini ketika bukan jamaah Pak ya. Kalau sedang jamaah, makmum nggak apa-apa Pak. Ada yang lewat depan kita jangan dilarang. Yang kalau dalam hukum berjamaah nanti tentang sholat jamaah ada, yang tidak boleh itu melewati depan imam. Ya, jadi kalau kita batal jangan ditahankan ini, sayang nggak dapatkan jamaah, ya keluar aja. Makanya ada sebagian yang di sini dikasih jarak. Nah, itu maksudnya untuk lewat orang kalau misalnya batal wudhunya, boleh lewat depan orang sholat. Tapi dalam jamaah ya, makmum itu membolehkan. Tapi kalau sendiri lagi sholat sunnah ya harus dihalangi. Itu kan. Nah, jadi boleh dihalangi. Oh, ini berarti rusak lagi nih ya. Sapluk ya. Jadi boleh Pak dihalangi ya. Nanti, nah itu mulailah. Kalau nggak ngerti nanti jadi berkelahi nanti. Mana tadi? Sini ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kemudian ada orang maka dia sudah tengok.
jika dia bilang tidaklah dia pun Nah, boleh dibunuh, Pak. Nah, dosa besar melewati depan orang sholat. Dek, jangan lewat depan orang sholat, jangan itu dibunuh. Lebih baik menunggu 40 tahun. Ya. Nanti nggak tahu lihat dapat orang depan sholat. Oke, kayaknya cukuplah ini rukun nanti untuk akan datang. Ya. Jadi itulah hal-hal yang mesti kita tahu. Mungkin selama ini kita ya biasa-biasa aja kan. Tapi dengan beginilah kita tahu bahwa oh begitu rupanya sholat yang disyariatkan kepada kita itu karena menjadi penting, maka semuanya sudah ditata oleh Rasulullah dengan melalui hadis-hadisnya yang semuanya itu. Oke Pak, mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa diskusi. Iya Pak. Iya Pak. Ruku.